Muhammadun sayyidul kaunaini watsaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه رب صل وسلم ويسر عليه وبركاته من لسانه يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Segenap keluarga besar Masjid Jannatin dan seluruh jamaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya, kita buka pertemuan kita dengan baca Ummul Bayan Suratul Fatihah. Kita hadirkan pertama untuk musannif dan mu'allif kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalal Al-Muhalli wal Imam Ibnu Asy'uti. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadha al-kitab nafa'ana wa nafa'akum fi ulumihi ma fi ad-darain dunya wa al-akhirah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kita masuki tafsir surah Al-Baqarah ayat 191 yang sudah disambung kajian yang berkaitan dengan makna wahid, satu makna yaitu tentang peperangan oleh Ustaz Sofyan ya, Senin malam Selasa yang lalu. Kita lanjutkan dengan ayat 191 yang masih ada kaitannya sengaja digantung ya sampai di hari ini. Mudah-mudahan semua kita bisa memaknai dan mengambil takwil dari para tafsir kitab tafsir Jalalain. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum
al-maqtal. Asal dari wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, ini adalah fi'lul muta'addi, fi'il kata kerja yang membutuhkan objek. Waqtuluhum, dan bunuhlah. Berbeda ketika maknanya ala wazni fa'ala yufa'ilu, maka bukan qatala tapi qatala yuqatilu. Maknanya bukan bunuh lagi tapi perangi. Kalau perang berarti ada yang berlawanan, ya. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Hum, siapa? Al-kafirin, orang kafir yang ada di Mekah. Nah, ini berkaitannya dengan sebelumnya ada perjanjian Hudaybiyah sebagai asbab nuzul. Jadi Nabi ketika datang ke kota Mekah dilarang oleh kafir Quraisy. Kemudian mereka memberi sebuah perjanjian, kau pulanglah, nanti kami akan berikan lagi kesempatan kalian datang selama 3 hari 3 malam untuk bisa mengunjungi Ka'bah al-Musharrafah di Masjidil Haram. Ya. Jadi dengan cara memotong hadyun 1 ekor kambing. Ternyata umat Islam saat itu mengkhawatirkan karena sifat orang kafir itu mengingkari sesuai dengan makna kafirun, ya. Kafirun yakfuru, menutup. Kafir yakfuru, kufron wa kafaratan fahuwa kafir. Orang yang senang menutup, apa yang di depan pasti di belakangnya beda, itu kafir, ya. Jadi orang kafir akan memberikan jaminan kepada Nabi dan semua kaum muslimin untuk bisa 3 hari, pasti dilanggar lagi. Dan itu bukan suudzon, karena kita juga salah meletakkan mana husnun dan su kepada zon, ya. Kalau sudah husnun dan suun itu tanpa data pun harus dilakukan. Tapi kalau sudah ada data keburukan, ya itu bukan lagi suudzon, itu waspada, curiga. Kita harus tahu. Ente begini apa, curiga aja. Kita lihat track record dia, karena sudah berapa kali ngibul, ya. Kemudian kalau dia ternyata jadi lagi, pasti nggak jauh dari situ. Ya, itu namanya data, curiga, waspada, bukan su. Ya. Nah, orang-orang kafir itu memberikan jaminan demikian. Maka kalau sudah demikian, mereka itu ternyata memulai waktu dulu sudah bunuh saja. Allah melihat haitsu saqiftumuhum, bunuh mereka orang-orang yang telah kalian temukan karena sebab ingkarnya mereka, bunuh saja. Jadi masa-masa ini masa-masa ketika Nabi sudah berada di Madinah, yang menjelang Fathu Makkah, perjanjian Hudaybiyah, itu masa-masa kritis. Ketika orang-orang kafir di awal Nabi hijrah, mereka menyerang dengan membawa berbagai macam negara. Ketika beberapa kali peperangan kalah, akhirnya mereka nggak bisa menyerang lagi, tapi berulah mempersulit Nabi untuk bisa datang ke kota Makkah dan kota Madinah, ya, dengan segala macam perjanjian. Maka kalau orang-orang yang demikian itu sudah nggak pakai lagi, bunuh saja sudah, karena nggak bisa dipercaya. Dan orang yang demikian itu lebih jelas, yang lebih bahaya lagi yang orang munafik, ya. Berbeda ucapan di depan, kemudian mampu dia berdiri di samping, masih bisa ngelus-ngelus tangan kita. Saat ada kesempatan kita di depannya, dia di belakang, nanti selalu musuh. Makanya pembahasan dalam awal surah Al-Baqarah, Allah membahas tentang orang kafir 2 ayat, orang beriman 4 ayat, tapi membahas tentang orang munafik sampai 13 ayat di awal, isinya muter di situ. Meskipun yang paling banyak dibahas sampai di ayat ini adalah, ya, yang kemarin sebelumnya adalah tentang tanda-tanda, ya, orang-orang yang musuhnya Allah itu orang Israel, Yahudi. Jangankan Yahudi yang berkitabkan Taurat yang menyembunyikan kebenaran, sampai pun
Israel, Zionis, Yahudi saja yang berkitabkan Talmud mampu lebih jahat dari itu. Orang Israel yang berkitab kepada Taurat saja mampu menutupi kebenaran, apalagi Zionis Israel yang berkitab Talmud. Wajadtumuhum, ketemu di mana sekarang? Wa akhrijuhum, tapi kalau posisinya ada di haram, keluarin dulu. Jangan sampai kejadiannya ada di dalam haram. Ya, itu haram itu kurang lebih diameternya dari masjidnya itu sendiri sampai sekitar kurang lebih 20-25 kilo. Ya, maka kita kalau berumroh, ya ada mikot-mikot itu yang paling dekat adalah Bir Ali, 7 kilo dari Mesir. Yang lainnya 25 seperti Hudaybiyah, kemudian juga yang mikot lainnya 20-25 kilo dari Mesir. Ya. Wa akhrijuhum, keluarin min haitsu akhrajukum. Ya, keluarkan mereka di mana mereka yang mengeluarkan kalian. Dulu kalian dikeluarkan di mana? Situ bukan termasuk lagi haram, hajar. Min haitsu akhrajukum, keluarkan mereka untuk bisa dibunuh di tempat yang mana kalian dikeluarkan, yaitu Rasulullah dan para kaum muslimin. Tegasnya min Makkah. Makkah ini adalah ismun ghairu munsharif, satu kata benda yang tidak bisa ditasrif. Dia hanya menerima dhamma dan hanya menerima fathah. Ketika kasroh, ketika majrur biasanya kasroh. Seperti min masjidil harami, itu ismun munsharif, benda yang bisa ditasrif, menerima kasroh. Kalau ismun ghairu munsharif, dia tidak bisa menerima kasroh, makanya nggak bisa min makkati, tapi min makkata al-mukarramati baru. Kenapa? Karena al-mukarramah isim munsharif, ya, yang bisa menerima al dan tanwin. Kalau isim ghairu munsharif, dia nggak bisa menerima al, dia tidak bisa menerima tanwin, nggak bisa al Makkah, kecuali mim mamlakatil Saudi Arabia. Makkah saja nggak disebut, nggak bisa disebut al Makkah. Ya. Terus kalau al mukarramah itu misalnya asal katanya mukarramah, asal katanya karrama yukarrimu takriman takroman mukarramah. Berarti bisa ditasrif dia. Maka menerima al juga menerima kasroh. Maka cara bacanya mustatir sini mimma kata al mukarramati, ditutup dia, ghairu zahir, tidak ditambahkan wa qad fa'ala bihim, dan ini sudah pernah dilakukan bihim kepada mereka, para kafir-kafir Quraisy. Dzalika, perilaku atau sikap demikian, ya, amul fathi, yaitu di tahun Fathu Makkah pernah kejadian seperti itu. Wal fitnatu, dan ada pun fitnah, yang disebut fitnah di sini ada al-asyirk, kemusyrikan, menduakan atau menjadikan selain Allah ilahan, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Minhum, ya, bagi orang-orang kafir yang ada di sana. Ya, jadi kalau kita kan sering baca, jangan fitnah dong, al fitnah asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, makna sangat sederhananya saja sudah membahayakan. Apalagi yang aslinya makna fitnah di sini dua. Di sini disebutkan asyirku, kemudian dalam tafsir lain disebutkan al-ma'asi. Fitnah, al-fitnah itu asyaddu minal qatl, syirik atau maksiat itu lebih jahat daripada pembunuhan. Nah, FPI memaknai fitnah ini ma'asi. Makanya mereka bergerak, wah, ini maksiat itu berbahaya, sikap karena lebih bahaya daripada pembunuhan. Ya, jadi macam-macam ada tafsir Sawi, tafsir Alusi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, ya, dan tafsir lain memaknainya hampir mirip-mirip gitu. Maka wal fitnah itu, dan ketahuilah bahwa fitnah atau kesyirikan dari mereka itu asyaddu, itu lebih bahaya, lebih besar, lebih genting, lebih darurat. Tegasnya Allah
lebih agung. Bahasa agung itu untuk sesuatu yang baik. Kalau Allah di sini lebih membahayakan, ya, minal qatli, daripada pembunuhan. Kasarnya lebih baik tidak usah ada yang hidup tapi tidak ada yang menduakan Allah, daripada ada kehidupan tapi tidak berkiblat kepada Allah gitu. Sementara yang diminta oleh Allah adalah innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Innani ana Allah, sesungguhnya aku Allah. Padahal Allah nggak ngomong gitu juga kita tahu ke Allah. Kenapa sampai sebegitunya Allah mengakui? Semakin ditekan taukid, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku dan sembah dengan caraku. Gitu. Ya. Ketika tidak dilakukan, maka ya, kematian seseorang memang sudah ajalnya. Tetapi ketika ada kehidupan tapi tidak mentaati dan tunduk kepada perintah Allah, ini perkara yang sangat besar. Ya, di kalangan para ulama menerjemahkan ya al-fitnatu ay asyirku minhum asyaddu wa a'adhamu minal qatli, daripada pembunuhan. Lahum, ya, bagi mereka ya, fil haram, baik itu ya pada sesuatu yang berkaitan dengan tanah haram atau hukum haram itu sendiri, awil ihram, atau yang terjadi pada orang sedang melakukan ihram, alladzi yang istahramtumuhu, yang kalian telah mengambil keagungan itu kepada haram atau ihram. Ya, Allah asal katanya istahram, ya, berarti mengambil. Asal kata wazannya al-zoma, ya'zumu, agung, azim, yang maha agung. Kalau dikasih wazan istaf'ala, ya, mengambil sesuatu kemudian dijadikan sesuatu. Seperti kalimat kharaja, keluar, akhraja, mengeluarkan. Tapi kalau istakhraja, mengeluarkan sesuatu dari dalam, keluar. Maka Allah mengagungkan, istakhzama, mengambil sesuatu yang tadinya biasa kemudian diambil dan dijadikan keagungan, itu istakhzam. Atau dalam fi'il ismul masdarnya isti'allah, mengambil sesuatu untuk diagungkan. Haram, ihram sesuatu yang memang sudah diagungkan. Wala tuqatiluhum, tapi ini ada fi'lun nahi, janganlah kalian membunuh mereka, hum, kepada kafirin, indal, ketika berada al-masjidil haram, di area masjidil haram, ay, tegasnya fil haram. Fil haram di sini berarti area, ya, tanah haram. Kalau masjidil haram di masjidnya, kalau al-haram yang itu tempat yang haram, ya, yang tidak boleh orang di luar Islam masuk, yaitu tempat orang mulai ihram. Ya, maka ihram itu di luar, nah, haram itu di areanya. Jangan kau bunuh di sekitar masjid atau di area tanah haram. Hatta yuqatilukum, kecuali mereka yang menyerang duluan. Maka di mana meskipun ada di haram atau di fil haram, di masjidil haram, kalau mereka menyerang, ya, maka kalau bisa mungkin tarik dulu keluar. Kalau nggak bisa, sikat di sini. Hatta yuqatilukum, sampai mereka menyerang kalian di situ. Fihi itu di dalam hidnya al-masjidil haram. Fa in qatalukum, kalau seandainya mereka menyerangmu, membunuhmu, fihi, di dalam masjidil haram, faqtulu, maka bunuhlah mereka. Jadi alternatif, sebisa mungkin jangan di dalam masjidil haram, sebisa mungkin jangan di area tanah haram. Tapi kalau mereka nyerang kalian di tanah haram, kalau bisa dibawa keluar, kalau ternyata memang tidak bisa dihindari dibawa keluar, maka bunuhlah di situ. Gitu. Ya. Bahasa Quran, bahasa syair, ada yang sedikit bermakna panjang, ada yang dimainkan kata-kata ma'ani, mabadi, majazi, kemudian balaghah dan mantiknya panjang. Pas diterjemahin kecil,
bahasa Allah. Faqtuluhum, maka bunuh mereka di dalam Masjidil Haram. Wa fi qiraatin, dan pada bacaan bila alifin, tanpa alif, ya. Qatalu menjadi qatlu atau faqtulu, ya, dari faqatalu dibaca faqtulu. Fil af'al as-salasah, ya, tadinya qatala yuqatilu, muqatalan fahuwa muqatilun, wa dzaka muqatalun, saling menyerang, ya. Maka kalau di sini dibaca wa fi qiraatin bil alif, kalau dibacanya tanpa alif berarti tanpa qatala, tapi qatala yaqtulu, ya. Fil af'al salasah, yaitu fi'il yang 3 huruf, berarti qatala, enggak ada alifnya, enggak qatala, ya. Kadzalika yang demikian itu al-qatlu wal ikhraj, yaitu dibunuh, dikeluarkan, dibunuh, dikeluarkan. Jadi makna kalimat itu, ya, baik itu banyak atau sedikit, 1 atau 2 atau lebih dari 2. Jamu, ya, zada min itsnain, disebut banyak itu kalau sudah lebih daripada 2 dalam kalimat bahasa Arab, ya, maka ini kalimatnya boleh diserang, dibunuh atau diperangi. Kalau bahasa ya umum kan mungkin kalau supaya nggak serem kan maka perangilah mereka. Tapi di tafsir ini direct bahasanya langsung bunuh. Maka dalam hadis lain itu disebutkan, ya, ketika kau menemui orang kafir yang dia sudah menyerang, bertemu di sebuah jembatan, ya, maka singkirkan dia, pepet dia. Kalau dia menyerang, bunuh dia. Ini kan dalilnya yang dipakai oleh kelompok-kelompok ekstremnya. Mungkin memang sebenarnya ada toleransi, cuma mungkin ditebak oleh orang-orang itu, ini kejam sekali Islamnya, sehingga akhirnya orang melihat Islam dalam Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Padahal ada sebab tadi, ya. Jadi bentuk-bentuk orang Islam itu jangan kau balas apa yang menimpamu, tetapi sekiranya kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, maka marahlah ketika Allah marah. Ini ada perintah Allah. Jadi bentuknya hanya efek dan impact saja, nggak ada sebab. Bukan berarti tidak ada sebab kemudian disuruh bunuh, enggak. Ada sebabnya apa? Karena mereka yang mulai duluan. Ya. Kadzalika al-qatl wal ikhraj, membunuh dan mengeluarkan mereka. Artinya yang tadi dibahas di atas, jangan kau bunuh, jangan kau serang. Kalau ada di dalam masjid, kalau sekiranya ternyata mereka nyerang juga, bawa keluar, nggak bisa dibawa keluar, sikat di situ. Kenapa sampai boleh al-qatl wal ikhraj di situ? Jazaa'ul kafirin, yaitu sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Bukan sebab karena orang kita itu aniaya dan tega. Ayat ini sambungan dari ayat 190 yang isi tentang berperang, kemudian murkanya Allah. Kenapa? Terjadinya ketika ada peperangan, ya, selesai perang ternyata pas dicek oleh pasukan kaum muslimin ada anak kecil, kemudian ada perempuan, kemudian rusaknya pepohonan. Timbullah peraturan baru dari Rasulullah, ya, Allah memberikan satu perintah ketika ada peperangan, ada adab, nggak boleh merusak pepohonan, tidak boleh merusak aset, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh membunuh anak-anak. Nah, ternyata itu dilanggar oleh mereka, ya, marahlah Allah. Kemudian keluarlah ayat ini 190, 191. Udah sikatlah sebisa mungkin mah yang Muhammad, kata Allah, bilang sama tentaramu, ya, jangan lakukan itu sampai di masjid. Kalau bisa bawa keluar. Kalau mereka jalan keluar, tarik keluar. Kalau ternyata memang nggak bisa, haitsu saqaftumum, haitsu wajadtumum, ketemunya di mana dan sudah dihindari, sikat di dalam begitu. Kenapa begitu? Jazaa'ul kafirin. Ini sebagai balasan bagi orang kafir. Sampai sini girok ya. 19 gitu. Rolek lagi. Baik. Waqt wal qalah surah dulu matabi hum ha. Ya, mimma tidur ha idhar syafawi, enggak boleh panjang, enggak boleh baca waqtuluhum ha. Sudah panjang. Waqtuluhum ha. Hai mad lain dibaca rukun, susatif hams
riju maktobi hummi idgham mimi ya, mim bertemu dengan mim, baca 2 harokat sesuai dengan temponya. Kalau temponya murotal ya, maka 2 harokat murotal. Murotalnya ada 4, ada murotal tahqiq, ada murotal ta'til, ada murotal takwir, ada murotal hadad disesuaikan. Nah, kalau sudah baca dia menjawab biasanya lebih panjang itu. Hum min ha idhar halqi, nun bertemu dengan ha, hai mad lain ya mati ya, ya didahului oleh huruf berharokat fathah. Su'ah habs kembali, roju maktabi kum wa min bertemu waw idhar syafawi wal fi alif lam qamariyah fit hamas lagi natu asyaddu minal qa ya, alif lam qamariyah qad hamas lagi liwana maktabi tuqa maktabi dilu maktabi hum ain izhar syafawi min bertemu dengan ain huruf tenggorokan halqiyah inda ikhfa hakiki nun bertemu dal ya, dal yang ada posisi ujung lidah bagian atas, dia masih saudara dengan dal takko. Indal ma alif lam qamariyah mas hamas jidil alif lam qamariyah hara maktabi mihatta maktabi yuqa maktabi tilu maktabi kum fi izhar syafawi mim bertemu dengan fa cepat fihi kalau disambung fihi fa'i maka menjadi maktabi, ketika berhenti di fi maka menjadi mat'an disukun, boleh 6, boleh 8, boleh 12, boleh 16 tergantung kebutuhan bacanya. Fa'in qa ikhfa hakiki nun bertemu dengan huruf qaf yang berada di pangkal lidah, masih saudara dengan huruf kaf ya. Qa maktabi talu maktabi kum fa mim bertemu fa izhar syafawi bertemu huruf fa yang ada di bibir huruf syafawi fa'u qalqalah sughra tulu maktabi hum ka mim bertemu dengan kaf huruf zalqiyah huruf yang ada di pangkal lidah, masih saudara dengan huruf qaf. Kata maktabi lika jaza mak wajib muttasil. Kalau bacanya jaza maka dibaca berhenti atau tidak berhenti maka menjadi 6 harokat. Tapi karena ini jaza kedudukannya sebagai mudhof, jazabul kafirin ini dalam bahasa Arab adalah idhofah, persandaran. Jazabul kafir, jaza sebagai mudhof, al kafir sebagai mudhof ilaih. Ya, kadzalika jazaa'u kemudian menjadi marfu rafa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun, alamat rafa'nya adalah dhammah, maka dibaca jazaa 6 rakaat ul alif lam qamariyah ka maktabi firi mat'arif lisukun 6 rakaat 8 10 12 terserah ya, tergantung sesuai kebutuhan dan pantasnya. Baik, bagus sekali warahmatullah. Setiap malam Senin, malam Selasa ini waktu kita terbatas, lebih hanya setengah jam, tapi mudah-mudahan satu ayat ini minimal kita memahami bahwa ayat 190 ini adalah murkanya Allah, karena banyak orang kafir itu seperti yang dilakukan sekarang ini, Zionis Israel Yahudi yang termasuk kafir, biarnya kafir, mampu membunuh yang tidak bersalah, yang tidak masuk syarat untuk dibunuh, perempuan, anak kecil, bahkan binatang-binatang yang tidak punya salah, tembak-tembaknya dia seperti kita lihat di sosial media. Ya, kenapa kita bicara mereka? Oh tega sih, mereka tidak punya nurani. Karena bagi mereka orang manusia di luar kelompok mereka adalah kotoran dan sampah. Dan itu doktrin dari anak kecil sampai semua pemain. Dan anehnya orang Indonesia itu bisa-bisanya support Israel, padahal mereka sendiri pun tidak menerima. Jadi ada dua, ada yang menerima orang selain Israel masuk menjadi Yahudi, tetapi ditolak untuk bisa menjadi pejabat-pejabat. Kenapa? Karena mereka
mereka sangat menjaga kemurnian darah turunan. Nggak gampang masuk Yahudi. Hanya karena sebab mereka itu biar ekonomi dunia, yang Amerika sampai punya hutang kepada Israel yang kecil cuma 10 juta orang. Kemudian disangka mereka itu besar kepala dan mensupport orang besar kepala hanya karena sebab mereka adalah bangsa pilihan. Mereka salah menerjemahkan Israel bangsa. Pilihan itu dimaksud diberikan kelebihan pada anugerah, diberikan kelebihan pada cara berpikir, diberikan kelebihan pada mudahnya menggapai dunia. Tetapi bukan sebuah kemuliaan di langit atau kemuliaan akhirat. Itu tertipulah orang kita. Seperti tertipunya orang-orang sekarang bahwa orang yang punya uang itu lebih mulia daripada orang yang punya uang. Padahal bukan itu. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Enggak ada keutamaan orang Arab bukan Arab kecuali takwanya. Ya. Wa tazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taquli, maka takutlah kalian. Ya ulil albab, ya wahai orang-orang yang punya pemikiran dan akal yang telah diberikan kepada mereka. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, kecelakaan yang terbesar adalah ketika kita sudah tidak menggunakan akal, kemudian menjadikan sesuatu yang enak dan nikmat adalah sebagai tujuan. Padahal akal yang diberikan oleh Allah dalam rangka terus mencari kebenaran. Cari kebenaran. Kalau kita punya kelebihan, Allah mempercayakan operasional karena sebab kau punya tugas berbagi kepada orang sekitar. Bukan untuk sendiri, tapi yang kita kejar adalah di ujung. Ya. Sebagaimana wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai, kau cari akhirat. Semuanya cari tujuannya akhirat, tapi aku Tuhan yang Maha Bijaksana. Karena kalian masih dunia, nikmatilah secukupnya. Nih operasional, ini uang, ini rezeki, ini istri, ini suami, ini anak, ini rumah, pangkat jabatan. Nikmati sebagai operasional, tapi jangan lupa itu hanya hiburan, itu hanya biaya-biaya. Tujuan kau terus jalan sampai akhirat. Nah, orang tak baca ini, maka menjadikan dunia sebagai tujuan, dan itulah yang terjadi sekarang. Termasuk dalam pemilihan umumnya. Bagaimana caranya memilih supaya urusan dagangnya bisa selesai? Tidak ada yang bergerak. Padahal sebutkan siapa yang memilih pemimpin yang bukan karena keimanan, maka Allah akan mengacuhkan dan tidak menolehnya nanti di hari kiamat. Dicuekin orang main ke rumahnya sakit, apalagi dicuekin sama Allah di hari yang tidak ada pertolongan. Maka patokan kita adalah bukan siapa orang itu, karena memimpin negara ini bukan sepele. Ini negara besar, negara ini kaya, negara ini luar biasa. Tidak bisa hanya pintar saja, nggak bisa kalau dia sekedar hanya punya power. Dia harus ditolong oleh Allah. Karena yang memimpin negara, yang mengurus penyelenggara negara, harus orang yang ditolong oleh Allah. Maka orang yang ditolong oleh Allah adalah orang yang ibadah, yang dididik ulama. Ya. Mau di mana? Terserah pikir apa? Oh saya kaya 03 banyak ulamanya, gitu. Ya. Perkaya dan kaya. Jadi ini beberapa hari lagi supaya kita terserah kebutuhan masing-masing kita. Ya. Yang harus kita kejar selamat pada nas-nas urusan-urusan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman akhirat, yang memilih pemimpin karena sebab kesukaan, karena sebab tendensius, ya karena sebab hawa nafsu. Allahumma inna min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu penjagaan, pemeliharaan, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah memelihara bangsa ini selalu diberkahi oleh Allah, dan kita diberikan pemimpin yang memang diridhoi oleh Allah. Tidak cukup memilih pemimpin yang soleh, kitanya tidak memantaskan diri. Karena Allah mengambil pemimpin dari kalangan dan golongan kita. Enggak ada tuh yang pemimpin orang-orang soleh kemudian pemimpin soleh banget. Kalau soleh rakyatnya yang soleh, maka salah utama untuk bisa muncul pemimpin yang soleh, pilihan yang baik, kitanya solehkan dulu sama-sama. Maka saya sampaikan kepada seluruh, jangan banyak debat. Jangan banyak berdalih, ya. Yang harus kita minta kepada Allah adalah minta kepada Allah, ya Allah, Kau yang sayangi kami, maka sayangnya bangsa ini berikanlah kepada pemimpin yang muncul dari kalangan kami yang soleh, atau Kau tarik pemimpin yang soleh, dia bisa membuat kami sebagai rakyat dan warga yang menjadi soleh. Kalau rezeki harus jatuh, soleh aja dulu,
begitu, nanti insya Allah akan kaya sendiri. Ayat jelas. Lan amanu aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai. Kalau seandainya penduduk negeri, ya, dari pemimpin rakyatnya beriman, bertakwa, beriman dulu hati perbuatan sama dan upama, wa taqaw bertakwa, sambil menjalankan semua yang diberitahu Allah dijauhi larangan, la fatahna, maka Allah akan membukakan, ya, alaihim kepada seluruh begitu barakat, bukan barakatun, tapi barakat, berarti banyak. Minas sama dari langit, wal ard juga dari bumi. Kalau seandainya penduduk negeri ini sholat aja, ngaji aja, ibadah ya udah nggak apa-apain, nggak dagang, nggak kerja, ya berkah langsung. Apalagi ternyata udah ibadah selama kerja, dagang, berpangkat, udah hebat lagi. Karena rezeki bukan dijemput dengan bekerja, rezeki bukan dijemput dengan berpangkat, rezeki turun sesuai dengan jatahnya. Kalau bekerja, karena kita bersyukur punya badan sehat, sambil menunggu waktu sholat selesai, titip segera berdua, itu saja. Ya. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. وفضلك بستغفر الله فلك الحمد يا معبد الله صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا بمكرمة القرآن ونجينا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله